Mari kita berikan yang terbagus untuk fakir miskin yang ada di sekitar kita. Karena apa? Dia memerlukan uluran tangan. Dia memerlukan yang terbaik untuk dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas, inni usikum wa iyaya taqullaha faqad hadzal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi asqakum. Innallaha alimun khabir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban ya mutahhir. Mal mutahhiru ya Rasulullah? Al mutahhiru lidzunubi wal ma'asi. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata seindah pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita wakafkan waktu kita, kita luangkan kesempatan kita hadir di halaman kantor Bupati Pasaman ini dalam rangka meraih kemenangan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam buat Habibullah, kekasih Allah, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perjuangan Rasulullah dalam menegakkan kalimat-kalimat tauhid, Nabi tidak meninggalkan harta kekayaan yang banyak. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan kalimat-kalimat thayyibah, Nabi tidak meninggalkan rumah yang begitu banyak. Yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran dan sunnahnya. Ketika kita berpegang kepada keduanya, alhamdulillah, itulah sumber sa'ah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita jauh dari keduanya, itulah sumber malapetaka dalam hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita meneguhkan persatuan dan kesatuan bangsa untuk pembumian syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari raya Idul Fitri merupakan hari di mana keagungan Allah Subhanahu wa taala tampak di tengah-tengah kita. Demikian terang benderang kemahabesaran dan keagungan Allah benar-benar hadir selama bulan Ramadan yang baru kita lalui.
dan mencapai puncaknya pada hari ini, yakni hari raya Idul Fitri. Salah satu manifestasi keagungan Allah, terbukanya pintu ampunan yang selebar-lebarnya selama bulan suci Ramadan bagi umat Islam yang mau mengambil kesempatan dengan hal tersebut. Puncak kemahabesaran Allah kian transparan pada hari raya Idul Fitri ini melalui janji Allah kepada umat Islam untuk memosisikan umat Islam sebagai manusia yang baru lahir, sebagai manusia yang kembali kepada fitrah. Tentunya janji ini berlaku bagi mereka yang berhasil melaksanakan puasa sesuai dengan perintah Allah dan berdampak konkret pada kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa Ramadan bagi umat Islam. Sejalan dengan itu, aku sangat menganjurkan sebagai sunnah bagi kamu semua umat Islam untuk beribadah dengan intens pada bulan itu. Siapapun yang telah berpuasa dan melaksanakan ibadah berdasarkan keimanan yang kokoh dan mengharap keridhaan Allah, maka ia akan lepas dari segala dosanya laksana saat ibu melahirkan bayi di waktu kecil. Hadis ini menunjukkan kepada kita kait eratannya makna Idul Fitri dengan fitrah asal kejadian manusia yang bersih dan suci dari segala dosa. Setiap muslim yang telah menyempurnakan ibadah puasanya secara formal substantif dan secara lahir batin, nah maka pada hari ini Idul Fitri ini ialah hadir sebagai manusia yang kembali kepada kesucian dan fitrah abadi. Kembali kepada fitrah merupakan salah satu anugerah Allah yang sangat berharga. Salah satu indikasinya adalah menguatnya integritas kepribadian. Kita dapat mengembangkan budi pekerti baik dan berlaku luhur pada suatu sisi dan mengendalikan hawa nafsu, emosi negatif, dan perilaku jelek pada sisi yang lainnya. Demikian pula Idul Fitri seutuhnya merupakan hari kelulusan atau wisuda bagi umat Islam yang berhasil lulus dengan ujian yang mampu mengendalikan diri, lahir dan batin, dan dari hal-hal yang diharamkan dan tidak mencerminkan moralitas luhur selama bulan Ramadan. Sebagai hari kembali kepada fitrah dan hari wisuda, Idul Fitri perlu disyukuri dengan memperbanyak takbir, tahmid, dan kalimat-kalimat thayyibah. Dalam lingkai itu, semoga kita umat Islam khususnya seluruh jamaah salat Idul Fitri di halaman kantor bupati ini termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan berhasil menjadi wisudawan dan wisudawati yang terbaik di mata Allah. Dengan demikian, kita bisa naik ke kelas yang lebih tinggi dalam ucapan, sikap, dan perilaku, baik dalam sekolah kehidupan maupun pada tingkat-tingkat kehidupan kita masing-masing. Namun terlepas apapun capaian yang telah kita raih, kesungguhan upaya yang telah kita lakukan perlu disyukuri, tidak hanya dengan pengakuan hati dan ungkapan lisan, tapi juga dengan tindakan yang implementatif dan transformatif. Kita wajib mewujudkan rasa syukur dan pengagungan itu selain melalui tahmid, takbir, dan sejenisnya, juga yang tidak kalah penting melalui kegiatan nyata dengan mengaktualisasikan dan memulihkan segala anugerah Allah ke dalam kehidupan sosial, dapat memberikan kebaikan dan kemaslahatan untuk kita bersama. Mengenai hakikat syukur ini, Imam Al-Ghazali mengatakan, fasyukru wasti'malun ni'mah fima khaliqas lah. Hakikat syukur itu, kata Al-Ghazali, adalah
menggunakan karunia yang diberikan Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Berdasarkan pernyataan Al-Ghazali tersebut, selain dengan lisan, syukur juga harus diungkapkan dengan aksi gerakan nyata. Melalui syukur ini kita menjadikan segala anugerah Allah sebagai modal untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan kita bersama. Dengan syukur ini kita memperkuat keberadaan kita sebagai khalifah Tuhan yang berkewajiban melestarikan dan memakmurkan kehidupan serta mengembangkan ke arah yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa kita bersyukur? Ada beberapa hal yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Kita sudah dilatih, kita sudah dididik, kita sudah diberi mauizah, kita sudah diberi tarbiyah dan pendidikan. Yang pertama, alhamdulillah, kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kita pun sudah melakukan sholat sunat rawatib, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Jangan nantinya kita menyesal seperti Sya'ban. Sya'ban adalah sahabatnya Rasulullah, amalannya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Kita alhamdulillah adalah umat akhir zaman yang perlu pencerahan, yang perlu pendidikan, yang perlu segala-galanya. Sya'ban adalah sahabat Rasulullah. Apa yang dilakukannya? Dia selalu sholat berjamaah. Satu ketika pada sholat subuh Sya'ban tidak hadir, maka Rasulullah bertanya kepada jamaah yang hadir, mana Sya'ban? Sahabat satu orang pun tidak menjawab. Maka ditunggu oleh Rasulullah Sya'ban beberapa menit untuk sholat subuh. Karena apa? Sya'ban tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Singkat ceritanya, selesai sholat subuh, Nabi bertanya kembali kepada sahabat, mana Sya'ban? Siapa yang tahu di mana rumah Sya'ban? Salah seorang di antara mereka menjawab, saya ya Rasulullah. Maka selesai sholat subuh itu Nabi bersama-sama ke rumah Sya'ban. Sampai di sana diucapkan assalamualaikum oleh Rasulullah dengan sahabat. Yang menjawab adalah istri Sya'ban sendiri. Mana Sya'ban? Istrinya menjawab, ya Rasulullah, Sya'ban sudah meninggal dan sudah dikuburkan. Tapi ya Rasulullah, ada 3 perkataan Sya'ban sebelum meninggal yang saya tidak mampu untuk menerjemahkannya dan menafsirkannya. Apa kata Rasulullah? Kenapa terlalu dekat? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka diterjemahkanlah oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak saudara, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa terlalu dekat? Sya'ban dalam sholat berjamaah menempuh waktu 3 jam. Tapi Sya'ban ketika dia akan meninggal dipertontonkan oleh Allah, dilihatkan oleh Allah dekat. Kenapa rumah saya tidak jauh dari masjid ini? Kenapa terlalu dekat? Bapak saudara yang dirahmati Allah, begitu jauhnya Sya'ban untuk mencari sholat berjamaah, sahabat masih membilang itu terlalu dekat. Kita yang hadir di Idul Fitri yang indah ini, kadang di sebelah kita masjid rumah kita, kadang kita tidak mampu untuk melakukan sholat berjamaah, kadang kita tidak mampu untuk melangkah ke tempat sholat berjamaah yang pahalanya sangat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
disibukkan dengan kegiatan kita, kita disibukkan dengan aktivitas kita, kita disibukkan oleh dunia kita. Sya'ban 3 jam untuk mencari sholat berjamaah masih dekat katanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, Bapak Saudara yang dirahmati Allah, kenapa tidak yang baru? Sya'ban dia baru mengerjakan yang sangat bagus ketika itu di Madinah, sedang musim dingin. Musim dingin, maka bertemulah dengan seorang yang fakir miskin, yang lagi kedinginan. Maka dikasih oleh Sya'ban jaket yang rusak. Allah tontonkan sebelum dia meninggal, bahwa memberikan yang terbagus itu pahalanya lebih besar. Maka di mukanya jaketnya yang di luar, jaket yang barunya terletak di dalam. Maka apa kata Sya'ban? Kenapa tidak saya berikan yang baru? Kalau yang saya berikan yang terbaru, insya Allah ini lebih bagus untuk diri saya. Apa maknanya? Di hari yang fitri ini, mari berikan kepada fakir dan miskin hal-hal yang terbagus untuk diri kita. Jangan yang akan kita uang baru kita berikan kepada fakir dan miskin. Di mimbar terhormat ini khotib mengajar, mari kita berikan yang terbagus untuk fakir miskin yang ada di sekitar kita. Karena apa? Dia memerlukan uluran tangan, dia memerlukan yang terbaik untuk dirinya. Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Ya biasa Sya'ban sebelum dia berangkat ke masjid, dia selalu membeli sebuah roti yang sangat banyak, roti yang besar, susu 1 gelas. Di tengah perjalanan dia bertemu si fakir miskin. Si miskin memintanya, separuh diberikan oleh Sya'ban, separuh susunya juga diberikan oleh Sya'ban. Sebelum dia meninggal ditontonkan oleh Allah ketika dia bersedekah, berinfak dengan separuh roti dan separuh susu, rupanya besar. Dia menyesal sebelum meninggal, kenapa tidak semuanya yang berikan? Kalau saya berikan semuanya, insya Allah itu akan bermanfaat untuk diri saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa syukur kita yang kedua? Syukur kita yang kedua, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan yang namanya Siyam Ramadan. Kita sudah dilatih merasakan apa yang dirasakan kaum du'afa dan fakir miskin. Semuanya itu adalah untuk kita. Rasul sudah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika kita mempunyai perhitungan yang bagus, mempunyai keimanan yang matang, itulah hal yang terbagus untuk diri kita. Kenapa? Orang yang mempunyai iman bagus, perhitungan yang matang, ketulusan dalam berpuasa, insya Allah Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Allah berikan titel yang bagus, yakni takwa di akhirnya. Inna akramakum indallahi asqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling bagus di sisi Allah, yang paling hebat di sisi Allah, yang dimuliakan oleh Allah adalah hambanya yang bertakwa. Allah tidak pandang jabatan kita, Allah tidak pandang ketampanan kita, Allah tidak pandang betapa banyak rumah kita, tapi yang Allah pandang adalah hati dan amal perbuatan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa makna syukur kita yang kedua? Alhamdulillah kita sudah menunaikan yang namanya zakat fitrah, zakat jiwa kita, zakat diri kita. Setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, untuk siapa? Innamas shadaqatu lil fuqara. Untuk siapa? Fakir dan miskin dan asnaf yang 8. Kita sudah tunaikan. Andai kata ada anak kita melahirkan,
maka zakat fitrahnya kita berikan. Tetapi setelah khotib selesai ceramah dan khutbah, maka itu adalah sedekah biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ingat Bapak Saudara, Barirah. Barirah adalah orang miskin di zaman Rasulullah, tapi keinginan besarnya ingin menghadirkan Rasulullah di rumahnya. Maka ada sahabatnya bersedekah pada dirinya. Kemudian yang mengundang Rasulullah ke rumahnya. Apa bilang Barirah kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, datanglah ke rumah saya, walaupun saya ini orang miskin. Singkat ceritanya Bapak Saudara yang dirahmati Allah, datanglah Rasulullah dengan sahabatnya. Maka salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah harta zakat yang diberikan kepada Barirah. Ini adalah harta sedekah yang diberikan kepada Barirah. Apakah kita boleh memakannya? Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita boleh memakannya. Karena apa? Itu sudah miliknya Barirah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa makna syukur kita yang keempat? Adalah memperkuat persatuan dan kesatuan. Kita baru selesai melaksanakan pemilu serentak seluruh Indonesia. Apapun partai kita, apapun yang kita dukung, setelah pemilu ini mari kita bersatu kembali. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kita bercerai-berai. Antara suami istri beda pilihan, silakan. Antara satu dengan yang lain beda pilihan, silakan. Yang penting hari ini, dimanapun kita berada, di istana negara, di kantor gubernur, di kantor bupati hari ini, semuanya kita melaksanakan yang namanya Idul Fitri. Kenapa kita harus bersatu? Bersatu itu akan membuat kita semakin bagus, semakin intent, dan semakin bisa melaksanakan pembangunan yang ada di ranah pasangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kelima, bukti syukur kita, selalu dan selalu kita membaca Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Iqra kitabak, bacalah kitab kita. Satu huruf Al-Quran yang kita baca, insya Allah pahalanya 10 kebajikan. Kadang kita dilalaikan oleh dunia kita, kadang kita dilalaikan oleh aktivitas kita. Al-Quran jadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk yang paling bagus itu adalah Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita. Kesimpulan khutbah kita, mari bersama-sama kita. Hari ini kita sudah kembali kepada kesucian, sudah kembali kepada fitrah kita. Bagaikan kita baru lahir dari rahim sang bunda kita. Jangan kotori lagi, jangan kita cacat terhadap apa yang ada pada diri kita, hingga kita menjadi hamba Allah yang ibadur rahman, hamba Allah yang dicintai dan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, sering-seringlah baca istighfar. Karena apa? Kita semuanya punya kesalahan dan dosa. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 106, wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.